Halo guys, bersama channel Catatan Matematika. Kali ini coba mau menjelaskan luas daerah dengan menggunakan konsep integral. Alat bantunya di sini adalah GeoGebra Klasik seri yang kelima. Jadi langsung saja guys, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, di sini ada kurva F, kurva G. Jadi F itu yang warna hijau, G itu yang warna merah ya. Nah, kalau disuruh menghitung luas berarti kan harus ada batas. Karena kalau nggak ada batasnya tak terhingga nanti luasnya. Gitu. Nah, di sini sudah kita buatkan titik A, B, C sama D. Kita disuruh menghitung luas daerah yang diarsir ini. Berarti ada 3 daerah tuh yang mau dihitung luasnya. Pertanyaannya, apakah ini bisa sekali menghitung? Tidak bisa. Jadi ini harus kita partisi guys. Di sini kita harus menghitungnya 3 kali. Karena konsep untuk menghitung luas daerah adalah, ini sudah ada nih, integral X yang kecil sampai X yang besar, Y yang atas kurang Y yang bawah, dx. Itu dia konsep menghitung luas daerah dengan integral, dengan batas pada sumbu X. Nah, jadi berdasarkan rumus ini, Y atas kurang Y bawah, coba lihat ini daerah 1 kita namakan, ini daerah 2, ini daerah 3. Yang di atas kan di sini hijau, yang di bawah merah. Di sini yang di atas merah, bawah hijau, di sini atasnya hijau, bawahnya merah lagi. Jadi berdasarkan konsep ini nih, gak bisa sekali hitung dia, karena yang di atas berubah-ubah. Nah, kita namakan ini daerah 1 tadi, 2, 3. Jadi untuk menghitung daerah 1, kita pakai konsep yang di atas ini. X yang kecilnya kan berarti A ya. Ini X yang kecilnya A, X yang besarnya adalah B. Y yang di atas adalah Fx, Y yang di bawah adalah Gx. Itu untuk menghitung daerah 1. Nah, kalau kita mau menghitung daerah 2, jadi integralnya X yang kecil sampai X yang besar lagi nih, Y atas kurang Y bawah lagi. Berarti pada daerah 2 ini, X yang kecilnya kan B, X yang besarnya C. Yang di atasnya adalah G, yang di bawahnya adalah F. Gitu, jadi atas sama bawahnya dia berubah-ubah tuh. Pada daerah 3, X yang kecilnya adalah C, ini bisa lihat C. X yang besarnya adalah D. Y yang di atas adalah yang hijau, berarti Fx. Y yang di bawah adalah Gx. Itu dia guys, menghitung luas daerah jika batasnya kita ambil pada sumbu X. Sederhana saja itu konsepnya, X yang kecil sampai X yang besar, Y yang di atas kurang Y yang di bawah, dx. Oke guys, jadi kita sekarang mau menghitung luas daerah, tapi batasnya diminta pada sumbu Y. Jadi untuk yang kiri ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini adalah perintah-perintah untuk membuat kurva pada GeoGebra. Yang diperhatikan yang ini saja, ada ini X2 yang warna biru, ada X1 yang warna merah. Tadi luas itu daerahnya harus tertutup. Kalau dia terbuka berarti tak terbatas, jadi luasnya nggak bisa dihitung. Inilah dia, ada L1 ada L2 yang mau kita hitung luasnya. Ini L1, ini L2 nya. Nah, jika batas pada sumbu Y, inilah konsepnya. Y yang kecil sampai yang besar, X yang kanan kurang X yang kiri dy. Gitu.
Jadi pada daerah 1 nih, L1, mana yang di kanan? Yang merah, berarti X1. Mana yang di kiri kita? Yang biru, berarti X2. Maka ini sudah X1 kurang X2, X yang di kanan kurang X yang di kiri. Nah sekarang untuk memilih Y yang kecil, Y yang besar. Pada daerah L1 kita fokus L1 ya. Y yang kecil kan dia A, Y yang besar adalah B. Itu daerah 1. Kalau daerah 2, X yang di kanan yang mana dong? Iya, yang biru, berarti X2. Yang di kiri yang merah, berarti X1. Kanan kurang kiri, berarti kan X2 kurang X1 ya. Sekarang Y yang kecil, Y yang kecilnya adalah B, Y yang besar adalah C. Ini kan contohnya kan kalau 1, 2, 3, 4, 5 kan ini yang kecil, ini yang besar ya. Oke guys, ini dia konsep jika diminta batas pada sumbu Y. Nah, sekarang di sini apa sih maksudnya X yang di kanan, X yang di kiri? Maksudnya gini, misal dikasih sama kita persamaan X plus Y sama dengan 2. Kalau kita diminta X, berarti harus kita buat X sama dengan. Berarti yang diintegralkan adalah 2 min Y. Nah, tadi kan kalau batas sumbu X, yang diminta Y yang atas. Y yang atas adalah 2 min X. Bisa ya? Jadi kalau Y diminta, berarti harus kita buat Y sama dengan. Kalau X berarti harus kita buat X sama dengan. Inilah yang diintegralkan. Jadi kalau X sama dengan, berarti yang diintegralkan 2 min Y. Kalau Y sama dengan, yang diintegralkan 2 min X. Itu guys, mencari luas daerah batas pada sumbu Y. Biar lebih paham, kita bisa masuk ke contoh saja langsung. Oke, ini dia contoh soalnya. Jadi hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, itu dia yang warna merah. Terus Y sama dengan X, itu dia yang hitam ini. Jadi setelah kita gambar, inilah dia daerahnya, daerah yang mau kita hitung. Jadi ini Y2 kita namakan, yang hitam ini kita namakan Y1. Y sama dengan X. Jadi kita perlu rumusnya, kalau batasnya pada sumbu X kan X yang kecil, X yang besar ya. Jadi X yang kecil ini udah kelihatan nih 0. X yang besar itu 1. Dari mana dapatnya 1? Maka langkah penyelesaiannya adalah ini, Y1 sama dengan Y2. Jadi kita buatkan X sama dengan akar X ya. X sama dengan akar X. Nanti dapat dari situ X-nya 0 dan 1. Maka udah bisa dong. Luaskan X yang kecil 0, X yang besar adalah 1. Terus Y yang atas mana? Yang merah, Y2. Yang bawah Y1 dx. Sudah guys, ini dia. Kita hanya konsep luasnya ya guys, kita tidak menghitung integralnya. Jadi untuk menghitung integralnya itu sudah ada pada integral bagian 1 bagian 2. Boleh dilihat video-video sebelumnya. Jadi kita hanya mengerti daerah mana sih yang mau dihitung. Terus nanti ada animasi yang bagus ini, visualisasinya bagus pada saat kita menghitung volume. Oke, ini dia menghitung luas daerah ini, X yang kecil sampai X yang besar, Y yang atas kurang Y yang bawah.
dari mana dapat X yang kecil X yang besar? Dari Y sama dengan Y. Kita samakan, terus kita aljabarin, dapatlah X nya 0 sama X nya 1. Itu contoh yang nomor 1. Oke guys, ini dia contohnya biar lebih paham. Jadi ada kurva Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10 yang warna biru. Ada lagi Y sama dengan 0, ini yang merah. Y sama dengan 0 kan sumbu X ya. Pertanyaannya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y1 dan Y2. Jadi tadi konsepnya integral X yang kecil sampai X yang besar, Y yang atas kurang Y yang bawah, dx. Nah, dari mana dong 2 sama 5 ini? Iya, dari Y1 sama dengan Y2. Berarti kan X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan 0. Terus kita faktorin, dapatlah 2 sama 5. Satu sebagai batas bawah, satu lagi sebagai batas atas. Terus Y yang atas yang mana dong? Yang Y2, kan yang merah nih yang di atas. Kita konsen sama ini, daerah yang diarsir ini. Yang di atas adalah Y2, yang di bawah adalah yang biru, Y1 berarti. Itu dia guys, menghitung luas daerah yang seperti ini. Oke guys, ini kita masih contoh biar lebih paham. Jadi kita punya kurva Y1 itu yang warna merah ini. Y sama dengan X kuadrat min 4. Terus yang hijau ini Y sama dengan X plus 2. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua persamaan itu katanya. Jadi inilah dia kurvanya, ini garisnya. Terus luas tadi X yang kecil sampai X yang besar, Y yang atas kurang Y yang bawah. Sekarang coba kita lihat dulu nih pada gambar yang diarsir. Yang di atas adalah hijau, yang di bawah adalah merah. Berarti hijau kurang merah. Hijau tadi namanya Y2, merah tadi namanya Y1, berarti atas kurang bawah, Y2 kurang Y1. Itu dia Y atas kurang Y bawah. Sekarang X yang kecil kurang X yang besar. Bagaimana dong mencari X yang kecil kurang X yang besar? Iya, dari sini guys ya. Y1 sama dengan Y2, berarti ini kita buatkan X kuadrat min 4 sama dengan X plus 2. Terus kita aljabarkan, ketemulah nanti X nya min 2 sama 3. Itu sebagai batas bawah dan batas atas. Masih gampang guys ini. Ini masih contoh yang sederhana. Kita akan coba tingkatkan kualitas soalnya ke contoh-contoh yang selanjutnya ya. Ini ada contoh selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke soal yang lebih menarik. Ini soal SBMPTN. Jadi pertanyaannya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min X plus 2 yang hitam, Y sama dengan akar X, ini yang merah, dan sumbu X. Garis, kurva, sumbu X. Berarti kan ini daerah tertutupnya. Inilah yang mau dihitung. Sekarang, ini kita sudah dapat nih, pada daerah ini X yang kecil adalah 0, X yang besar adalah 2. Pada daerah ini. Terus kan rumusnya Y yang atas kurang Y yang bawah. Mana dong yang atas? Iya, yang atasnya berubah. Di sini yang atasnya merah, terus di sini yang atasnya hitam. Nah, jadi
harus kita partisi, harus kita potong di sini. Karena disinilah atas kurang bawah berubah. Jadi harus kita potong, harus kita partisi di sini. Karena disinilah atas kurang bawah berubah. Kita terusin gambarnya. Itu kita potong di situ tadi ya, karena atas kurang bawahnya berubah di situ. Nah, ini dia. Bisa lihat ini guys, ini yang daerah biru atasnya merah, bawahnya sumbu X. Daerah pink atasnya hitam, garis hitam, bawahnya sumbu X, berubah kan? Jadi nggak bisa langsung 0 sampai 2, harus kita partisi 0 sampai 1, 1 sampai 2. Jika batasnya sumbu X. Nah, ini dia. 0 sampai 1, yang di atas adalah Y1, Y1 itu adalah kurva, kurang Y bawah itu sumbu X, Y3 namanya kita buat. Terus daerah pink yang atas adalah Y2, yang hitam, yang bawahnya lagi sumbu X. Itu kalau kita ambil batas pada sumbu X. Nah, menarik kalau batasnya kita ambil pada sumbu Y. Y yang kecil, coba lihat pada daerah ini, mana Y yang kecil? Iya, 0. Y yang besarnya 1 ya. Y yang besarnya 1, yang kecilnya 0. Terus mana dong yang di kanan? Iya, yang di kanan kita kan yang hitam, yang di kiri kita yang merah. Tapi X yang di kanan kurang X yang di kiri, itu kalau batas sumbu Y. Jadi bisa kita buat integral 0 sampai 1, karena Y yang kecil 0, Y yang besar 1. X yang di kanan adalah garis, X yang di kiri adalah kurva di Y. Terus masih ingat tadi kalau ada batas sumbu X, berarti yang kita integralkan adalah Y sama dengan, berarti kita integralkan adalah akar X. Kalau batas sumbu Y kan harus kita buat X sama dengan ya. Dari sini kita buat X sama dengan nih. Jadi X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau batas sumbu Y, yang kita integralkan Y kuadrat. Sama juga. Jadi kalau ada Y sama dengan min X plus 2, ini pada saat batas sumbu X atau sumbu Y? Iya, ini sumbu X. Kalau yang ini X sama dengan untuk batas sumbu Y gitu. Jadi X2 kurang X1, X2 nya adalah ini, kurang X1 nya adalah ini. Itu kalau batas sumbu Y. Begitu dia guys menjawab soal ini, soal SBMPTN ini. Jadi kalau kita pintar-pintar lihat soal, apakah enaknya dihitung batas pakai sumbu X atau pakai batas sumbu Y? Itu terserah kita menjawabnya. Itu pilihan kita, mau batas sumbu X atau batas sumbu Y. Sampai di sini guys. Ini tentang luas daerah. Kita akan masuk ke volume benda putar ya.